Dan ternyata Yesus tunduk patuh kepada penyalipan yang adalah karya iblis. Kata Edis, kalau kita tunduk dan patuh kepada seseorang, maka kita menuhankan orang itu. Maka ketika Yesus tunduk dan patuh kepada iblis, Edis berkata, Yesus menuhankan iblis. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia, biarkanlah cawan ini berlalu, melainkan semua kehendak Bapa yang di surga. Ternyata penyalipan karya iblis. Yohanes 8:37, bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Yesus tunduk kepada keinginan iblis yang ingin menyalibkan dia, bahkan disupport oleh Bapa, dirpati oleh Bapa keinginan iblis. Maka ketika Yesus tunduk kepada iblis, kata Edis, kalau kita tunduk kepada sesuatu, kita menuhankan sesuatu. Maka secara tidak langsung Edis sudah berfirman bahwasanya Yesus menuhankan iblis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, fihi syifa'un linnas ay fil asl. Di dalam madu ada obat untuk umat manusia. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa ketika ada sahabat Rasulullah punya penyakit yang ada di dalam perut, maka Rasulullah mengatakan, minumlah madu. Nah, di sini ada madu dari sahabat kita, produk dari sesama umat Islam yang insya Allah baik untuk tubuh kita, bisa untuk menambah kesehatan dan stamina kita dalam beberapa kegiatan, yaitu madu yang bernama madu asli murni by Mu'allaf HMC. Ini bisa diorder, dan jangan lupa sebelum meminumnya niat mengikuti sunnah Rasulullah, membaca basmalah, dan jangan lupa pegang dengan tangan kanan. Sekian, terima kasih. Gua gurunya. Bentar. Aku mau tanya dulu ini, Sofiatul ini mau nyala kamera semua ya? Nyalakan kamera, iya. Iya, wajib nyala kamera. Silakan Des, kasih tahulah temanmu tuh. Iya, nggak apa-apa. Nyala kamera aja, Mbak. Kan ada, pakai aja kamera. Oh, kamera saya nyala, saya lagi tiduran. Saya cuman geli aja ngeliat si wifi. Kau udah kalah telak itu wifi. Aduh. Nah, diturunkan. Bentar. Nih ku kasih tahu dulu ya sama Kristen, kalau kau kagak mau ikut aturan saya, kau kagak ada tempat di tempat ini. Paham? Dah. Kalau diminta open cam ya open cam. Kalau kau ngomong tanpa open cam, kau nggak ada tempat, langsung saya turunkan. Beres. Dah. Ya, silakan. Lanjut, Ya. Gimana Ibu Sofi ini? Kesini Yang baik ya, diskusi yang baik yuk. Jangan hujat-hujatan lah, yuk. Saya nggak ngehujat, saya itu hanya membandingkan ketidakkonsistenan Mas Edis. Di awal, Mas Edis selalu menentang saya ketika jawaban saya datang dari tafsir para ulama pakar. Tetapi ketika Mas Edis sendiri terpojok dengan perkataan saya, dengan pertanyaan saya tentang Markus 16, kok bisa semakin hari semakin banyak ayatnya, maka Mas Edis dengan tegas mengatakan, ya memang menurut para pakar itu ada yang mengatakan adalah ayat-ayat tambahan. Kenapa merujuk kepada pakar? Kenapa Bible gak bisa menjawab dirinya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ayat Goronik. Ayat Goronik, ketika saya sampaikan menggunakan ayat Al-Quran, Surah Al-Hajj ayat ke-52. Itu jawaban saya tentang ayat Goronik. Maka ketika ada seorang Rasul diutus oleh Allah, lalu setan mencoba menyelipkan ayat yang ia kehendaki, yang ia inginkan, setan nih, maka Allah akan langsung menghapus ayat itu dan akan memberi peringatan, memberi tanda kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya seperti itu. Nah, tapi Mas Edis malah kembali kepada tafsir Ibnu Katsir. Bukan Ustaz, tapi sempet Tunggu dulu, santai Mas Edis. Ini waktu karena ini 4 loh. 4 nih. Jadi Ini kan waktu saya saya, harus nyuri-nyuri sedikit-sedikit ini. santai, saya belum selesai, saya baru mulai begitu. Oke, baik. Saya dari tadi, ya. Ini bukan masalah 4 atau 3. Dari tadi Ustadz Yusuf itu diam, Mas Edis. Jangan framing gitu loh. Mas Ustadz Yusuf dari tadi tidak memberikan atau menolong jawaban saya. Tidak. Dia diem. Jangan framing seolah-olah kamu dikeroyok di roomnya Muslim. Jangan. Seperti itu. Wajar itu, wajar. Sehingga begini Mas Edis. Ketika seluruh jawaban saya menggunakan data, saya menampakkan data, tapi saya tidak mendapatkan data satupun dari jawaban Mas Edis. Kenapa Mas Edis selalu ketat dan tajam kepada Islam? Tapi giliran saya mengembalikan pertanyaan itu kepada pihak Kristen, yaitu Mas Edis,
Mas Edis nggak membawakan data sama sekali. Adakah data yang ditampakkan oleh Mas Edis tentang jawaban dari pertanyaan saya? Kan nggak ada. Nggak ada, Mas Edis. Sehingga saya mengatakan, andaikan Al-Quran dibandingkan dengan Bible, itu ya sangat jauh. Kalau Al-Quran 30 juz seluruhnya isinya kalamullah. Tetapi Bible itu perkataan Lukas, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, perkataan Paulus. Misalnya saya tanya, Lukas adalah pencatat pendengar nomor 2. Dia bukan pendengar pertama. Dia mendapatkan kabar-kabar yang dia tulis seperti kisah para rasul itu dari orang pertama. Jadi dia seller. Seller yang dagang lewat owner. Jadi dia orang kedua. Nah, ketika dia adalah orang kedua yang mewartakan berita, saya minta satu nama saja. Misalnya ketika menceritakan perjalanan Paulus ke Damsik, lalu ada suara Yesus yang datang ke Paulus. Tahu dari siapa cerita itu Lukas? Namanya siapa? Kredibilitasnya dipercaya apa tidak? Satu ayat saja. Jangan Lukas secara keseluruhan. Kalau Lukas secara keseluruhan, Anda nanti akan bingung. Cerita tentang Paulus berjalan ke Damsyik, lalu ada datang suara Yesus yang datang kepada dia. Itu dicatat oleh Lukas secara tegas di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Siapa yang ngasih tahu siapa yang ngasih tahu Lukas cerita itu? Namanya siapa? Ya, namanya siapa dan bagaimana kredibilitasnya? Jangan dibandingkan sama hadis. Kata Anda, Imam Bukhari setelah meneliti hadis, ternyata hadis ada 600.000 dan ternyata yang sahih hanya 6.000. Nah, itu menunjukkan bahwa saking dari ketatnya ilmu hadis, hadis itu bisa dipilih antara sahih dengan dhaif. Ada syarat-syaratnya. Syarat pertama, hadis bisa dikatakan sahih, ittisalus sanad. Jadi harus ada sanadnya. Mengabarkan itu tahu dari siapa dan kredibilitasnya gimana. 2 adalah adalatur rawi. Rawinya harus adil. Adil adalah malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orangnya tidak ahli maksiat. Tidak kemudian ada orang yang ahli maksiat, kabarnya kita terima dijadikan tempat ibadah, dijadikan nilai syariat. Enggak. Nah, yang ketiga, orangnya harus dobet. Dobet itu apa? Cekatan. Ingatannya kuat. Keempat, tidak terjadi syad. Syad itu pertentangan antara orang yang terpercaya dengan orang yang lebih tinggi levelnya daripada dia. Yang kelima, tidak terjadi syad. Setelah itu, yang nomor 5, tidak terjadi illat. Nah, 5 syarat ini, kalau terpenuhi semua, baru hadis dikatakan sahih. Makanya ketika ada orang ngarang-ngarang hadis, ada orang nih ngarang-ngarang hadis, bukan perkataan Nabi tapi diatasnamakan kepada Nabi, maka hadis itu dinilai dhaif. Namanya hadis maudhu, makdzub, muftara. Hanya buatan. Itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang sahih. Yang dipakai adalah yang sahih. Nah, ketat seperti itu apakah ada di dalam Bible? Gak ada, Mas Edis. Gak ada. Makanya jangan pernah membandingkan Bible dengan hadis sahih. Jauh ma baina sama'i was sumur. Antara langit dengan sumur. Apalagi dibandingkan dengan Al-Quran. Yang syaratnya Al-Quran adalah mutawatir. Ramai diriwayatkan oleh orang-orang yang kredibilitasnya di atas rata-rata. Nah, saya tanya misalnya. Tadi kan kita ini sebenarnya sedang mendengarkan celotehan Mas Edis tanpa membuktikan dengan data. Mas Edis tajam kepada Islam dengan sedetail rupa. Tapi ketika kita sodorkan kitab suci dia langsung hilang ingatan. Langsung lupa sebagaimana dia menyerang Islam. Langsung lupa sebagaimana dia bertanya tentang Islam. Langsung pura-pura tidur sebagaimana dia itu lagi di Isra Mi'raj kan seperti itu. Nah, langsung lupa. Nah, tapi giliran ke Islam nih, nggak boleh nanya kepada para pakar. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Ketika kita yang menyodorkan di dalam Kodeks Sinaiticus yang namanya Markus 16 ayatnya sampai 8. Adakah data yang lebih tua dari Sinaiticus yang ayatnya sampai 20 yang menjadi rujukan umat Kristen sedunia sekarang? Ada nggak? Langsung, ya itu namanya, ya kita akuilah, memang kitab suci kita memang ada tambah-tambahan. Kalau kitab sucinya saja ada tambahan, apalagi ceritanya. Kalau kitab sucinya saja ada tambah-tambahan, apalagi orang-orangnya. Makanya ketika kamu mengatakan kita tidak pantas mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ada beberapa kesalahan. Misalnya, Nabi Muhammad itu manusia, Mas Edis. Dan kesalahannya itu hanya untuk menjadikan sebuah syariat. Bukan kesalahan murni, bukan. Untuk dijadikan syariat. Misalnya, Nabi Muhammad tidak sholat subuh. Maka ada istilahnya sholat qadha. Nah, unassa walakin li usyarri. Aku dilupakan oleh Allah
agar untuk dijadikan syariat kemudian. Keren Nabi Muhammad. Beliau yang menyampaikan. Misalnya Yesus mengutuk pohon ara di musim bukan waktunya pohon ara tumbuh. Ini panutan macam apa? Misalnya Yesus datang ke Probolinggo, mau nyari mangga, tapi di bulan Januari. Dia adalah panutan umat. Yesus datang ke Probolinggo, nyari mangga di bulan Januari. Mangganya baru tumbuh di bulan Juni. Ini saya mau bilang dia goblok gak enak, dia panutan. Mau dibilang dia, direndahkan gak enak. Bang, mohon maaf, Mas Yesus, ini bulan Januari mas, bukan bulan Juni. Mangga belum ada di Probolinggo. Kalau mau nyari mangga di bulan Juni, bukan Januari. Masa emas gak kenal sama Tuhan emas? Gak nanya ke malaikat yang menumbuhkan? Kok langsung main kutuk-kutuk saja? Ini apanya? Ini kesalahan fatal bagi orang yang mengatakan dia adalah firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan, gak ngerti sama musim, bayangkan. Musim saja gak tahu, apalagi ajaran umat. Apalagi ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjual pedang, bayangkan. Kok ada panutan miskin, Mas Edis? Kok ada Tuhan itu miskin? Kenapa dia tidak posting di Facebook dan Instagram meminta donasi untuk berperang? Kok kalah dengan Mas Edis yang dalam waktu 1 tahun bisa membuat rumah apologet? Yesus saja untuk mengumpulkan donasi mau perang, nyuruh menjual pedang murid-muridnya. Kenapa Mas Edis tidak menolong Yesus untuk membuatkan rumah apologet agar dia lebih bersahaja? Begitu. Saya kira umat Kristen sekarang lebih pantas menuhankan Mas Edis daripada Yesus. Mas Edis dalam waktu 2 tahun bisa buat rumah apologet. Yesus mau perang nyuruh jual pedang muridnya. Kasihan kali beliau. Apakah beliau bisa dijadikan Tuhan panutan? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Beda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memiliki kambing, lalu ada orang kafir meminta kambing beliau. Apa kata beliau? Ambil semua. Sehingga orang kafir mengatakan, Wallahi inni ra'aitu Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Demi Allah, aku melihat Muhammad kalau bersedekah seperti orang yang gak pernah takut miskin. Keren Nabi Muhammad. Gak kemudian ketika berperang, Utsman, Abdurrahman bin Auf, jual ya bajunya, jual ya, kita mau perang Badar nih. Kita mau perang Uhud nih, jual dulu ya baju-bajunya yang ceramah mahal. nih. Jual. Jadi ceramah nih. Bukan seperti itu. Bukan Jadi seperti ceramah itu. dia. Jadi kalau dibanding-bandingkan mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti Yesus, ya lebih keren Nabi Muhammad lah Mas Edis. Nabi Muhammad itu orang yang keren, gak seperti Yesus ke musim mangga gak paham. Jadi ceramah dia. Monggo Mas Edis. Karena ada datanya gitu loh. Datanya mana? Datanya ini jawab pertanyaan saya ini. Nanti Ripa datang nggak bantuin Yusuf PI nanti gimana? Yusuf kan harus dibantuin ini. Yusuf PI harus dibantuin Wafi, harus dibantuin Rifa, harus dibantuin yang lain lagi nih. Hah, gimana? Ada mau ngomong nggak? Kan Saya kasih dulu kurang kesempatan. asem, preming kau. Lo. Aku tuh nyimak meskipun di luar. Sehubungan Yusuf PI tidak mampu menghadapi saya seorang diri, dia kan manggil Yusuf PI. Preming. Lo. Gak ada kayak gitu. Dari tadi emang aku ada Teman-teman. bantu Ustadz Wapi. Nih lihat nih kan, gelagapan Ripa kan ada saya bantu, ngomong kan. Bunda Mila ada bantu. Preming. Udah lanjut. Oke, Kebesaran baiklah. kau, ngomong. Jadi teman-teman ya, Yusuf PI sehubungan dengan tidak mampu menghadapi saya perihal bahwasanya umat muslim itu punya 2 rob, maka dia memanggil Ustadz Wafi. Tetapi sayang, Ustadz Wafi yang dipanggil itu tidak cukup membantu karena kebenaran itu tidak mungkin bisa dilawan. Orang yang mencoba melawan kebenaran itu sama seperti orang yang mengepalkan tangannya memukulin jeruji besi. Hancur sendiri tangannya. Gitu. Kemudian dipanggil Rifa. Apakah Rifa nanti membantu ya menjelaskan kata Rob itu? Nantilah ya. Tapi saya tanggapi dulu Ustadz Wafi. Tadi dia panjang lebar ya. Begini Ustadz Wafi. Tadi Anda mengatakan bahwasanya masalah goronik itu seolah-olah membuat sebuah kesan bahwa itu belum terjadi. Padahal di detik yang sama Anda mengatakan bahwasanya maka Allah menghapusnya. Kalau Allah menghapusnya, artinya setan itu memang sudah memasukkan ayat tersebut.
Karena kalau dikatakan Allah menghapusnya, tetapi setan belum memasukkan, artinya Allah menghapus sesuatu yang nggak ada. Gitu loh. Padahal jelas sekali kan, di dalam surat An-Najm itu, di situ digambarkan bagaimana tidak seorang rasul pun ketika dia membacakan suatu ayat, maka setan memasukkan. Nah, apa yang dimasukkan itu? Makanya tadi Ustadz Wafi, kita lihat nih latar belakang sejarahnya, bukan tafsirnya ya. Beda tafsir dengan latar belakang. Kalau tafsir tuh begini, saya kasih contoh. Orang buta datang kepada Muhammad. Muhammad bermuka masam. Lalu dipelintir, ditafsir oleh Ustadz Wafi bahwa orang buta itu datang memotong-motong pembicaraan Muhammad. Nah, itu yang disebut dengan tafsir alias pelintir. Nah, sementara di dalam surat An-Najm tadi, di dalam surat Al-Hajj tadi ya, di situ jelas dikatakan apa? Bahwasanya di latar belakang peristiwa tersebut, Muhammad membenarkan atau mengatakan yang baik-baik terhadap sesembahan orang-orang Quraisy. Makanya disebutkan di dalam riwayat, mereka sujud bersama-sama dengan Muhammad. Gitu. Tapi Ustadz Wafi ngeles membahas tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz Wafi saya ucapkan terima kasih karena Ustadz Wafi sudah mengakui bahwa Muhammad melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, lihat nih. Putar lagi videonya loh. Tadi Ustadz Wafi mengatakan bahwa Muhammad itu suri tauladan. Karena apa? Kesalahan-kesalahan yang dibuat dia menjadi pembelajaran. Kan itu tadi Anda bilang. Menjadi syariat. Iya, artinya Muhammad Berarti pernah berbuat sengaja salah. oleh Setuju? Allah, dirancang Allah, bukan sengaja salah. Oke, berarti Muhammad berbuat salah. Iya, dirancang oleh Allah. Iya, agar berbuat salah. terjadi Baik, syariat. terima kasih. Kan Terima keren, kasih. kan? Terima kasih. Ustadz Wafi sudah mengakui Nah, yang Muhammad Yesus berbuat gimana? salah. Yang Yesus gimana? Tenang ini, mulai panik nih. Yang Yesus gimana berarti? Panik nih. Panik. Oke, terima kasih atas pengakuan Ustadz Wafi bahwa Muhammad berbuat kesalahan. Makanya begini. Makanya teman-teman, Kalau yang Yesus. harus ya saya ngomong dipotong Kalau terus Yesus nih nggak pernah salah tanda-tanda. berarti kan. Kata-kata Tanda-tanda saya kan nih. jangan dipotong. Tanda-tanda nih. Kata-kata saya jangan dipotong dong. Intinya Ustadz Wafi sudah mengakui Muhammad berbuat salah. Dan jelas sekali di dalam ayat Larang. Al-Quran, Muhammad itu disuruh memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Ya, jelas ayat Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad memohon ampun atas dosa-dosa yang dia perbuat. Muhammad berbuat salah karena Muhammad salah ngucap wahyu. Muhammad berbuat salah kepada para petani kurma karena petani kurma dibikin gagal panen gara-gara ucapan dia. Muhammad juga mengatakan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Muhammad juga berbuat salah karena dia berwajah masam kepada orang miskin, sementara dia sangat melayani orang kaya. Jadi banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu berbuat salah. Sementara siapa yang suci menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Jelas di situ. Di mana Allah mengutus ruhnya yang datang kepada Maryam dan berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Bahwa sesungguhnya saya ini diutus untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Jelas. Siapa yang suci menurut Al-Quran? Yaitu Isa ibnu Maryam. Lalu kenapa umat muslim membenci Isa ibnu Maryam? Kenapa umat muslim malah mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Isa? Nah ini masalahnya. Karena tema kita kan adalah inti ajaran Islam adalah mengikuti Muhammad, menjadi semakin mirip dengan Muhammad.
Nah, kalau semakin mirip dengan Muhammad, artinya kita berbuat dosa dan kesalahan. Nah, sementara kalau kita mirip dengan Yesus, maka kita semakin hari semakin sempurna. Karena Terus Yesus data adalah pertanyaan contoh saya yang mana? sempurna. Udah mulai Data pertanyaan panik saya nih. mana ini? Udah mulai panik nih. Yang enggak, Kemudian yang kalau kedua. Kalau cuma Kemudian yang framing kedua. siapapun bisa. Nah, ini kamu diam dia. Iya. Data pertanyaan saya mana? Berat itu? ini. Sudah mengakui Lukas, Muhammad tentang salah Lukas. nih. Lukas tadi, Oke, Lukas. ayo gimana datanya? Baik, Lukas. Baik. Jadi teman-teman, Ustadz Wafi berkata, Lukas tahu dari mana? Baik, saya bukakan saja ya. Ya, sebutkan Tahu dari mana, namanya Lukas? dan kredibilitasnya gimana gitu. Tahu dari mana Lukas? Nih, saya balikan ya. Ini bedanya Injil. Injil itu Sebutkan bukan nama ya. buku. Ya. Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Makanya tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Orang yang percaya kitab jatuh dari langit, mereka perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Semua kitab itu ditulis manusia, dikarang oleh manusia. Bedanya, apakah dia berdasarkan saksi mata atau berdasarkan halu? Perhatikan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan oleh kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Inilah yang saya katakan bahwa Siapa? Injil. Namanya mana? Tenang, Namanya. Dapat tenang, dari siapa? tenang. Iya. Bisa saya lanjutkan? Iya, mana Bisa saya namanya? lanjutkan? Dia dapat dari siapa gitu. Bisa saya lanjutkan? Nah, Baik. Jadi yang saya maksud begini, Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Bukan kitab suci yang dijatuhin dari langit. Yang percaya begitu cuman tetangga saya yang masih itu. Mama. Cuman gitu yang percaya itu. Ya, makanya saya bilang yang namanya kitab itu ditulis oleh manusia berdasarkan keterangan saksi mata. Nah, ya. lalu umat muslim menertawakan kitab yang begini. Ini kitab Namanya kayak siapa begini. langsung? Aduh. Namanya siapa? Dia Aduh, kredibilitasnya bagaimana? Berat ini teman-teman. Jangan muter-muter, jangan muter-muter. Namanya Saya lagi siapa? ngomong dipotong terus nih, Kredibilitasnya teman-teman. gimana? Itu kan? Saya lagi ngomong dipotong, tadi dia berkhotbah, saya tidak potong. Tadi kamu juga motong-motong loh. Baik, jadi Nah, begini. Mana Oke namanya? lah, kita gunakan ya pola pikir umat Islam. Perhatikan. Ayo, mana namanya mana? Kita lihat ya. Umat Muslim Tahu dari berkata siapa? begini. Jawab Aduh, dulu, Mas. gimana? Masa saya ngomong terus nih? Ya enggak, maksudnya jawab Wafi dulu. panik katanya itu. Wafi panik Enggak, katanya. jawab Wafi dulu panik. pertanyaan saya. Lukas tahu dari siapa namanya, lalu Wafi kredibilitas panik kabarnya nih. gimana gitu loh. Panik nih. Wafi panik nih. Ternyata pertanyaan kita gak ada yang dijawab loh. Boleh saya lanjutkan? Ya, lanjut. Boleh Siapa saya namanya? lanjutkan? Namanya Baik, siapa? Saya lanjutkan Lanjut. ya. Saya Ya. lanjutkan. Namanya Perhatikan. siapa? Nah, karena umat muslim berkata bahwasanya Lukas mengatakan ini dari penyelidikan, maka dikatakan ini kitab wartawan. Ini adalah kitab wartawan. Kitab wartawan kok jadi kitab suci? Baik. Jadi menurut orang muslim, polisi yang menyelidiki peristiwa, memeriksa saksi mata, itu kabar wartawan. Itu harus ditolak oleh hakim. Hakim tidak boleh menerima perkara kalau keterangan itu berasal dari saksi mata. Tenang. Makanya umat muslim ini tidak pernah menggunakan metode yang ilmiah. Mereka itu menggunakan metode goib. Semua harus goib. Kalau nggak goib nggak bisa dipercaya. Jadi polisi harus pergi ke gua. Dia harus bertapa dan mendapatkan wahyu. Supaya keterangan itu benar. Nah, inilah logika berpikir orang muslim. Nah, perhatikan. Sekalipun. Sekarang for the sake of argument ya. For the sake of argument. Ya. Anggap aja lah orang Islam itu benar bahwa nelpon bentar. Nah, dikatakan di sini
Kata Maria kepada malaikat itu. Nih, malaikat itu datang kepada Maria ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus dan seterusnya. Kata Dari Maria siapa? kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kata malaikat itu dan seterusnya. Nah, perhatikan. Kitab yang katanya dari wartawan ini dijiplak oleh Al-Quran. Di dalam Nah, kan? Al-Quran Balik ke surat Al-Quran Mulia. lagi kan, pertanyaan saya nggak dijawab, balik ke Al-Quran Aduh. lagi dia. Yusuf Bey gimana nih? Masa Wafi udah panik nih? Ya enggak, maksudnya kita dituntut untuk pakai data kalau jawab, tapi Ini- setiap ini- pertanyaan ini kita data ini. namanya Ini kan saya siapa nunjukkan data. yang diambil Lukas, kredibilitasnya gimana? Jangan balik ke Al-Quran lagi. Baik. Nanti sebelum itu saya jawab nanti itu terakhir ya. Nih, perhatikan teman-teman, Al-Quran yang datang di abad ke-7 ternyata mengutip-ngutip apa yang ada di dalam yang kata mereka kitab wartawan. Nih perhatikan nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberi kepadamu anak laki-laki yang suci. Dan seterusnya, Maryam berkata, bagaimana mungkin ada padaku anak, sedangkan tidak seorang pun menyentuhku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, intinya yang saya mau bahas begini. Enggak ada jawabannya. Kisah itu sudah diceritakan di dalam Injil. Tidak ada yang baru, tidak ada sesuatu yang heboh. Kemudian Al-Quran datang mengklaim itu dari Allah. Padahal jelas-jelas itu dari Lukas. Masalahnya begini. Lalu Yusuf berkata, Wafi berkata begini. Lukas tahu dari siapa? Namanya siapa? Ya, ya. Begini, saya jawab. Injil Lukas itu tidak membuang-buang waktu dengan mengatakan namanya ini, anaknya ini, terus dia sekolah di sini. Untuk apa? Dia hanya mengatakan saja para saksi mata. Saksi mata kan banyak. Kan banyak saksi mata. Kenapa dia harus tulis namanya ini sekolah di sini, anaknya ini. Sekarang saya mau tanya balik. Kalau nanya lagi pertanyaan Di saya dalam belum dijawab. Al-Quran. Wafi udah mulai panik. Ya, bukan. Wajahnya udah merah nih. Pertanyaan Saya kamu ngomong- sudah kita jawab pakai Saya data ngomong semua. dia Sudah dia pakai- ganggu. kita jawab pakai Perhatikan data teman-teman. semua nih. Saya ngomong dia ganggu dengan ketawa ketiwi. Kik, ya kan? Bu. Padahal dia tadi ngomong saya dengerin, ya kan? Di mana datanya? Dia jadi Jawabannya ngomong mana? nih. Saya ngomong, dia ganggu. Dia ngomong, saya diam. Ini Datanya mana Mas Edi? tidak mencerminkan minta data, diskusi yang kan? baik. Tadi Minta saya sudah data. tunjukkan tuh dibalik. Tadi udah saya balikan kamera saya. Apa itu? Sampai itu? nunjukin Al-Quran. Saya itu. sudah saya balikan kamera saya tadi. Saya bilang, Lukas dia tidak menuliskan di situ. Saksi mata yang saya periksa adalah Udin, sekolah di sini, anaknya ini. Kemudian Mustafa, namanya anaknya ini. So, untuk apa Lukas ngomong begitu? Jadi bilang aja saya nggak tahu gitu kan enak. Bukan tidak tahu, Lukas Nah, siapa tidak namanya? sedang membahas siapa-siapa saja yang diperiksa. Lukas menjelaskan apa yang didapat dari saksi mata, bukan Ya, siapa saksi katanya matanya. kan banyak nih. Katanya saksi Sekarang- matanya banyak. Sekarang saya bisa tanya Satu balik saja, ya. namanya siapa? Begini saja. Satu Begini aja saja. namanya siapa? Begini saja, Wafi, biar kita nggak bolak-balik. Saya pakai ukuranmu itu. Kita mirroring ya. Kita pakai cermin yang kau kenakan ke saya Ya itu saya balikan ke Allah. kamu. Begini. Tunjuk sama saya di dalam Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau kamu bisa sebutkan siapa yang nulis Al-Quran tersebut. Coba tunjuk di dalam Al-Quran siapa penulis Al-Quran. Penulis Al-Quran itu tidak diketahui. Makanya Al-Quran itu buku seorang anonimus. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Tidak ditemukan siapa penulis Al-Quran. Nah, kalau kita ngomong sama hadis, oh Quran ditulis Utsman bin Affan pada masa ini, kemudian diketuai Said bin Sabit. Itu kan katamu. Kan Quran nggak bilang bahwa Quran ditulis oleh orang-orang itu. Gitu loh. Jadi saya maksud begini, intinya kepada ini kita tadi, tema kita tadi itu kan menjadikan Yesus sebagai Rob. Dan umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob. Nah, itulah kesesatannya. Kenapa menjadikan Muhammad sebagai Rob itu sesat? Karena
nanti mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad, Muhammad berbuat dosa dan kesalahan. Sementara Isa di dalam Al-Quran seorang yang suci. Nah, kemudian pertanyaan terakhir. Mengenai pengutukan pohon ara, saya balikan. Ini sering dibawa oleh mereka isu bahwasanya pengutukan pohon ara itu salah karena Yesus nggak tahu pohon ara itu berbuah pada musimnya. Perhatikan ya. AI guys. Apakah pohon ara itu berbuah pada musimnya? Dengar, isu PI. Kalau saya ngomong janganlah ganggu dengan ketawa ketiwi. Ya. Tadi saya ngomong saya diam, Anda ngomong tadi saya diam, gitu. Saya nggak ganggu, gitu. Jangan panik lah. Perhatikan. Saya mengetik begini. Apakah pohon ara berbuah pada musimnya? Dijawab oleh AI begini. Ya, pohon ara berbuah musiman. Tetapi, perhatikan. Tapi ia juga dikenal bisa berbuah sepanjang tahun atau di luar musim. Makanya saya balik dulu ya. Saya balik dulu. Nih. Contoh nih. Ini di belakang rumah saya. Nah, kalau saya berharap bahwa pohon jambu saya itu saya datangi dan ada buahnya, nggak salah karena saya memang mengharapkan ada buah dari situ. Nah, masalah di mana Yesus mengutuk pohon ara yang bukan pada musim buahnya, itu bukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena pohon ara itu seharusnya juga diharapkan oleh Tuhan Yesus ada buahnya di situ. Makanya dikatakan pohon ara itu memang berbuah pada musimnya, tetapi dia juga berbuah di luar musim. Makanya di situ Tuhan Yesus mengharapkan pohon itu berbuah. Ada buah didapati di situ, tetapi dia tidak berbuah. Seperti itu. Silakan. Setelah Wafli. setelah ternyata tidak berbuah, marah-marah gitu, langsung dikutuk. Karena dia tidak menghasilkan buah. Kok bisa marah Tuhan itu? Kenapa tidak? Masa Tuhan marah kok salah? Sementara Kok Allah dikutuk? marah. Ya, Allah gini. marah nggak apa-apa. Yesus marah nggak boleh. Gimana Ya, ini? dibesarkan Ustaz Yusuf. Ada saja mereka ini. Ya, bisa nggak dibesarkan? Kasihan Rifa datang ke sini ngapain dia? Cuma jadi pesorak. Dibikin Iya. pesorak. Ini kan Enggak, statement terakhir enggak, ya. Aku tadi udah bilang sama Ustadz Yusuf, aku cuma pengen nonton Edis lagi belajar sama Ustadz Wafi. Kecuali Edis mau diskusi sama aku Oh, dua takut arah. kalau dia ngomong mengiyakan bahwa Muhammad Rob karena dia mengakui Muhammad itu Rob. Ya, silakan lanjut. Iya, nanti kita bahas lanjut. Ya, silakan. Jadi begini Mas Hedis. Rifa, karena ini sebenarnya intinya itu membahas Muhammad itu Rob. Rifa, kamu Dibesarkan mengakui tadi nggak itu. bahwa Muhammad itu Rob? Dibesarkan tadi Sub. Kalau aku bicara kalau diizinkan sama guru-guru aku. Oke, coba Yusuf Bey udah mengizinkan tuh. Karena Wafi. kalau Iya, jujur iya. bicara. Siapa yang ngomong? Saya Rifa dulu, boleh besarkan. ngomong? Saya dulu. Takut mereka Rifa ngomong. Bentar lagi Uni Rifa, bentar lagi Uni. Nanti takut blunder. Nah, silakan. Tadi Sub kayaknya sinyalnya itu. Kotak saya dibesarkan. Nah, Di begini. Ya, silakan. mana HP? Iya, sorry Ustadz Wafi, bentar. Kayaknya HP wifi rumah ini putus. Saya pakai data gitu buat nerusin. Lanjut dulu. Jadi Oh, kalau Hasan, biar Rifa jangan ngomong. keputus mendadak, mohon maklum. Makanya saya keluar nih. Ini. Oh, siap. Oke, lanjut. Ya, jadi begini. Saya dari tadi, ya dari awal, setiap ada pertanyaan dari Mas Edi, selalu saya tampilkan data. Baik tentang ayat Quranik, baik tentang abasa wa tawalla, baik tentang predikat Nabi Muhammad dan bagaimanapun statusnya, bagaimana itu mesti sebelum saya ngomong pasti ada data dulu, baru saya ngomong gitu. Itu akhlak dari umat Islam. Data dulu, baru saya bernarasi. Bukan narasi kesana kemari, datanya nggak ada, bukan. Jadi umat Islam itu lebih mendahulukan nas data dulu, lalu kita bernarasi sesuai dengan data tersebut. Itu umat Islam.
Bukan begini. Ngomong dulu muter-muter, kemudian ditanyain data, nggak ada datanya. Sehingga ketika Mas Edis, saya tanyakan tentang Lukas misalnya. Saya nanya nih, Lukas ketika menceritakan perjalanan Paulus ke Damsyik. Lalu ada suara. Suara itu berkata kepada Paulus, itu tahu ceritanya dari siapa? Pertanyaan saya itu siapa? Berarti saya bertanya nama dengan kredibilitasnya. Kenapa? Kok itu ditanyakan? Karena banyak orang Kristen mengatakan saksinya banyak gitu loh. Saksinya banyak. Kalau banyak, berarti yang bercerita kan banyak. Namanya itu mutawatir. Kalau banyak itu namanya mutawatir dalam ilmu hadis. Misalnya saya menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dari siapa tahu hadis ini? Dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kamu dari Sayyidina Umar jalurnya kemana? Begini, begini, begini. Ini yang namanya hadis ahad. Ada satu jalur. Orang-orangnya jelas. Nggak fiktif, apalagi fiksi. Nggak. Nah, sedangkan Lukas dibilang banyak saksinya. Dibilang banyak yang meriwayatkan. Tapi ditanyain, dapat dari mana Lukas? Seperti apa teksnya? Lalu Lukas menulis sebagai pencatat kabar kedua. Itu nggak ada jawaban sama sekali. Lalu dibanding-bandingkan dengan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran mengatakan Nabi Isa putra Maryam adalah Zakia, orang yang suci, maka status suci itu bukan hanya disematkan kepada Nabi Isa, tapi pujian-pujian yang lain juga banyak disematkan kepada para nabi, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Ismail. Banyak pujian-pujian yang seperti itu dalam Al-Quran. Saya herannya, Mas Edis menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Isa tapi menyalahkan Nabi Muhammad. Padahal nih, tanpa ada Nabi Muhammad, gak ada Quran, Mas Edis. Quran gak ada kalau gak ada Nabi Muhammad. Dia menyalahkan pembawanya, membenarkan isinya. Ini kan geblek namanya. Orang yang bawa Quran, yang menjadi penyebab Quran ada, dia salah-salahkan. Tapi isi yang dia bawa, dia benarkan. Ini kan namanya statement yang logical fallacy. Seharusnya, kalau dia menerima isinya, orangnya ya harus diterima. Karena tanpa orang yang bawa, tanpa Nabi Muhammad, Quran gak ada. Berarti, dalam kesimpulannya adalah, Nabi Muhammad mengajarkan kita harus memuji Nabi Isa, harus memuji Nabi Musa, harus memuji Nabi Nuh, harus memuji Nabi Ishak, harus memuji Nabi Ismail. Semua para nabi diperintahkan oleh Nabi Muhammad agar kita memuji beliau-beliau semua. Itu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Nabi Muhammad diterangkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min rabbikum, di dalam surah At-Taubah ayat terakhir, telah datang seorang utusan datang dari kalangan kalian. Bagaimana sifatnya? Harisun alaikum anittum, azizun alaikum anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia orang yang sangat belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Itu ada di dalam Quran. Kenapa nggak dikutip juga yang itu? Gitu loh. Kenapa nggak dikutip juga? Tapi ketika Nabi Muhammad mengajarkan kita harus memuji Nabi Isa, mengajarkan kita memuji Nabi Nuh, itu dikutip oleh Mas Edis. Dia mengkritik Al-Quran, padahal tanpa Rasulullah, tanpa Nabi Muhammad, Al-Quran nggak akan ada. Nah, sedangkan pertanyaan saya, masalah kodeks Sinaiticus di awal, nggak ada jawaban. Masalah Lukas tahu dari siapa, nggak ada jawaban. Karena Lukas kan tidak sedang mencatat siapa yang nanya. Bagaimana yang nanya? Sekolah di mana? Bukan itu, bukan. Saya tidak panjang-panjang pertanyaannya, itu cuma framingan Anda. Pertanyaan saya simpel. Lukas menceritakan data yang dia bawa dari siapa namanya, apakah dia terkenal orang jujur apa enggak? Begitu saja, sesingkat itu. Mana datanya? Pakai data tapi bukan pakai AI, Mas Edis. Ketika pohon ara, berarti AI lebih tahu daripada Yesus tentang pohon ara berarti. Ternyata AI lebih sakti. AI ini kata Mas Edis adalah waliyun min auliyaillah. AI ini adalah waliullah menurut Mas Edis. Karena lebih paham daripada Yesus tentang pohon ara. Yesus saja mengutuk itu apa sih? Urgensi dia mengutuk itu apa? Urgensinya apa? Ketika melihat pohon ara tidak berbuah nih,
Kalau saya datang ke pohon, pohonnya nggak berbuah, ya sudah saya nyari di pasar. Kan di pasar banyak. Berhubung Yesus ini memang, mohon maaf, Yesus memang orang miskin. Beliau nggak punya uang untuk beli ke pasar. Makanya ketika melihat pohon ara nggak berbuah, dia ngamuk, dikutuk. Gitu loh. Ngamuk. Sebenarnya seperti itu. Cuma Mas Edis nggak mau mengungkapkan itu. Kenapa kok nggak mau mengungkapkan itu? Waduh, wajah saya wes. Kenapa kok nggak mau mengungkapkan itu? Mas Edis gak enak. Karena Mas Edis jujur Mas Edis. Saya bukan memuji Mas Edis ya. Ini di sini saya bukan memuji Mas Edis. Tapi memang kenyataan Mas Edis lebih kaya daripada Yesus memang. Iya, jujur Mas Edis. Anda memang lebih kaya. Yesus gak bisa beli buah di pasar. Akhirnya pohon ara gak berbuah, dia ngamuk. Maaf ya Ustadz Raffi, kaya dari sumbangan. Tapi kan kaya, Bun. Kan kaya. Faktanya kan kaya. Yesus gak bisa minta sumbangan kayak Mas Edis, gak bisa dia. Nyuruh jual pedang kalau mau perang. Sehingga, begini. Ketika orang itu kaya, kayak Nabi Muhammad misalnya. Nabi Muhammad berapa sedekahnya tanah ya? Ada kitab namanya Iktisadun Nabi. Ekonomi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah sukses berdagang itu sejak beliau umur belasan tahun. Dan tanah yang beliau sedekahkan untuk berjihad ya dengan umat Islam itu totalnya kira-kira 25 miliar. Kalau diuangkan sekarang 25 miliar yang disedekahkan oleh Nabi. Nah, Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad berdagang. Makanya kita umat Islam suka berdagang. Saya misalnya dagang parfum, dagang baju, dagang sarung, begitu. Nah, sedangkan status Yesus waktu itu memang jualan kayu, membantu ayahnya nggak laku. Nggak laku, karena kayunya bukan pohon jati waktu itu. Di sana pohon jati nggak ada. Sehingga orang mesen furnitur itu nggak laku. Gitu. Sehingga ketika melihat pohon ara, dikutuk. Kan seharusnya seperti itu Mas Edis. Dan jawaban itu harus tegas. Harus tegas Mas Edis. Saya nggak tahu, bukan begini. Lukas memang nggak menjelaskan. Jangan seperti itu. Itu kenapa sih setiap saya nanya selalu nggak ada jawabannya. Tapi giliran yang ditanya Islam, selalu kita harus dituntut mana datanya. Mana datanya, mana datanya. Tapi giliran Mas Edis yang ditanya nih, nggak pernah nampilin data dia. Bagaimana kayak misalnya Lukas ini ya. Kalau kita mau bahas Lukas Mas Edis, antara Lukas dengan Matius saja sering bertentangan. Kata orang Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Katanya orang. Matius sama Lukas ngomong katanya orang. Siapa orangnya? Nggak pernah ada. Coba saya pengen tahu Mas Edis. Ketika Lukas atau Matius mengatakan kata orang Yesus anak Yusuf. Yusuf anak Eli. Sekarang saya nanya, kata orang. Orang itu siapa namanya gitu? Namanya siapa? Dia jujur apa enggak? Monggo Mas Edis dijawab. Baik. Lihat ya, tadi ketika dia ngomong, saya nggak ada kikik nggak ada begitu, nggak kekanak-kanakan seperti mereka. Karena begini teman-teman, ketika saya bicara soal Islam, itu memang orang Islam itu tidak akan tahan begitu dengar omongan saya, karena saking betulnya dan akan terkuak semua siapa Muhammad begitu. Jadi ketika saya bicara mengenai fakta-fakta tentang agama Islam, memang orang Islam itu akan gelisah gundah gulana. Baik, saya akan mulai dengan statement-statement Ustadz yang mengatakan bahwa siapa orangnya. Jadi ini statement-statement begini, ini statement-statement yang bunuh diri. Contoh ya, saya akan bukakan Quran di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Jangan AI lagi. Kan ganggu lagi. Ya enggak, takut dikasih AI lagi gitu loh. Jadi kalau saya ngomong itu mereka ini takut sekali loh. Ya setelah ini saya pasrahkan ke Unirify. Berat ini memang teman-teman. Heran ini. Jadi mereka itu maksa. Jadi ketika Lukas berkata, kata orang. Siapa orangnya? Sebutkan namanya. Saya balikin dulu ya. Ini metode begini, saya mau balikin ke dia ini. Perhatikan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata. Siapa mereka?
Jadi makanya saya bilang, ini kalian ini ngapain An-Nahl, sih? An-Nahl surat berapa? An-Nahl ayat berapa? Tenang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. An-Nahl ayat berapa Iya. tadi? An-Nahl 103. Maksud saya begini loh. Kita ini kalau mau berargumen, cobalah berargumen yang akademis. Lukas berkata, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelayan firman. Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tahu dari mana Lukas? Kan Lukas sudah bilang, dari para saksi mata dan pelayan firman. Lalu Ustadz Yusuf PI maksa, siapa namanya? Sekolah di mana? Anaknya siapa? Ini apa-apaan diskusi kita ini? Injil itu tidak fokus kepada nama-nama orang-orangnya, tetapi isinya. Begitu loh Yusuf Ustadz. Kalau kita mau bicara begitu, nanti saya bisa tunjukkan segudang ayat di dalam Al-Quran. Siapa orangnya? Mereka berkata, dan sesungguhnya mereka berkata. Siapa mereka? Dikatakan, sesungguhnya mereka berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Siapa orangnya? Ini pertanyaan kok murahan sih, diskusinya kok jadi diskusi murahan gitu loh. Kita nggak diskusi tentang itu. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan begini, sesungguhnya jikalau semuanya dituliskan kepadamu, maka agaknya dunia ini pun tidak cukup untuk memuatnya. Al-Quran juga berkata, sesungguhnya jika semua dituliskan kepadamu, maka air di laut tidak cukup untuk menuliskannya. Masa kita ingin menurunkan level diskusi kita sih? Gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua nih, saya pengen tuh diskusi yang inilah. Jangan kita diskusi itu ada motivasi dendam, kebencian. Bukan itu. Tujuan kita berdiskusi, satu, supaya umat Islam dan umat Kristen tuh saling memahami. Gitu loh. Bukan saling memaki. Itu dulu yang harus kita buang Ustadz. Jadi saya minta sama teman-teman semua, kita bangun diskusi dengan tujuan yang bagus. Supaya orang Kristen ngerti apa yang diimani orang Islam. Dan supaya orang Islam ngerti apa yang dimaksudkan yang diimani oleh orang Kristen. Gitu. Supaya kita baik di tengah-tengah masyarakat tuh kita membangun komunikasi yang baik. Gitu. Jangan pura-pura nggak tahu apa yang diimani oleh orang Kristen. Jangan pura-pura nggak tahu apa yang diimani oleh orang Islam. Nah, kalau saya katakan bahwa orang Islam sesungguhnya menjadikan Muhammad sebagai roh, kemudian Ustadz siapa? Ketua APII. Siapa namanya? Alif mengakui. Daman Al-Mantiki mengakui. Ar-Rashid mengakui. Muhammad memang robnya umat Islam. Ketika saya bilang Muhammad robnya umat Islam, jangan marah. Rob di situ bukan berarti dia itu Allah, tidak. Tetapi dia Rob. Sama seperti orang Kristen mengakui Yesus itu Rob, Yesus itu Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Kalau gini kan kita diskusi enak kita. Gitu loh. Jadi kita nggak tiap hari maki-makian. Orang awam disuruh debat agama, ya ribut kita. Gitu loh. Perasaan dari tadi yang menghina Nabi Muhammad kamu loh. Saya tidak pernah menghina Wafi. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan kamu yang bahkan kamu mengiyakan loh. Nabi Muhammad banyak Wafi, salahnya pakai Al-Quran. Kamu yang mereming dari tadi. Kamu sudah mengiyakan nggak bahwa Muhammad berbuat salah? Nggak ada kalau di Al-Quran. Kata kamu di Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada. Gini aja, apakah Muhammad berbuat salah? Nah, kalau di selain Al-Quran, beliau ada kesalahan. Ya sudah, artinya Muhammad kamu bilangnya berbuat di Al-Quran. salah. Itu kan framing namanya.
Wafi, inilah kalau saya ngomong saya Ya enggak, jangan seolah-olah kamu itu ini bijak susah ya, nih. Dis. Berat nih kayak gini kita Bukan, diskusi nih. jangan seolah-olah kamu itu bijak ya. Ingin kita diskusi tanpa menghujat, tapi kamu isinya ngeritik Nabi Muhammad semua. Wah, Itu namanya saya sobijak tidak namanya. mengkritik. Yang saya kritik itu adalah ketidakjujuran dari umat, di mana umat itu sudah mengkultuskan Muhammad, sudah menempatkan Muhammad di tempat yang tidak di mana seharusnya dia berada. Nah, itu namanya framing, Dis. Bagaimana kalau saya balik misalnya, mereka orang Kristen Aduh. menganggap Ini saya belum Yesus, selesai ngomong nih, Yesus lihat. Berat itu kan? adalah sebagai Berat. Tuhan, padahal dia Ini kalau bukan saya ngomong nih Tuhan. berat. Dia cuma Berat nih kalau anak saya seorang ngomong. perempuan Kalau saya yang bernama ngomong. Maria. Kan tidak bisa juga. Dis. Aduh. Berat nih jangan kalau saya beginilah, jangan begini. Jangan seolah-olah Mas Edis itu Berat nih kalau saya menunjukkan ngomong kepada Islam kamu itu bijak. Jangan. Dipotong kan? Siapa Bukan. yang motong? Wafi. Katanya tadi tidak boleh melebar. Fokus kepada pertanyaan saya. Berat. Pertanyaan saya tidak dijawab oleh Mas Edis. Mas Edis malah Sulit. sok bijak di depan Sulit. umat Islam. Janganlah Sulit kita nih. saling menghujat, tapi isinya kamu hujatan semua itu. Wafi, masa saya ngomong kamu potong Ya, gimana? lanjut. Berapa menit lagi Edis ini Ustadz Wafi? Wafi, Nah, saya mau bedanya bilang begini. Oni, kalau saya dibilang kelamaan. Kalau dia aduh. ngomong, saya nggak motong, nggak memberhentikan. Jadi dia Sulit sebelum nih, selesai, teman-teman. tidak saya berhentikan. Berat ini kalau saya Kan ngomong ini berat. Edis kan mau ngomong nih. Edis, gue mau nanya. Kira-kira berapa menit lagi gue mau nanggapin Ya, pertanyaan tadi? saya tanggapi semua omongan dia lah, belum Oke, kelar. yaudah. Semua omongan dia saya Ya. tanggapi dulu. Giliran saya yang panjang, dia ini Sob bilangnya Katul. terlalu panjang. Ibu Sofiatul ini tolong dibuka dulu kameranya. Berat nih kalau saya mau ngomong nih. Edis, Saya lanjutin cepetan, boleh? Edis. Ya, Boleh saya mau lanjutin? menanggapi. Bentar dulu teman-teman. Ibu Sofiatul dibuka dulu kameranya, kalau enggak saya turunkan lagi gitu. Jangan jadi berhala di sini. Sofi itu sama saya Hatuha Ustadz. Yang berhala Sofia tuh sama kalian saya, namanya Tuhan. nyembah batu. Ya udah, kau open cam dulu kalau mau ngomong. Batunya namanya Yesus. Aku lagi tidur, sudah aku bilang. Ah, ya udah kau nggak usah naik. Turun kau, aku tendang kau. Aku tendang. Cepat, Boleh Edis, saya lanjutkan? buruan. Aku udah nggak sabar ini ingin menanggapi. Boleh saya Edis. lanjutkan? Lanjut Edis. Baik. Mantap ini. Jadi gini, pertama tadi Pak Ustadz Wafi memfitnah Yesus. Tidak pernah Tuhan Yesus itu menyuruh orang berperang seperti Muhammad. Nggak pernah. Ya. Lalu begini teman-teman, karena gini ya, ini nggak terjadi di tengah-tengah Islam dan Kristen. Ini hampir menyeluruh. Sifat manusia itu banyak yang sirik melihat pencapaian orang. Jadi ketika saya mengadakan rumah apologet, itu memang banyak membuat orang-orang Islam dan orang-orang Kristen tuh cemburu. Karena apa? Loh, Langsung kita jujur-jujur aja. Fokus Loh, pertanyaan tenang, saya, ini- bro. Tadi saya ngomong, ini memang berat nih kalau saya ngomong. Bolehkah sih saya kok? ngomong? Bolehkah saya Setiap bicara? pertanyaan umat Islam itu kenapa sih kok gak ada Bolehkah saya jawabannya bicara? itu loh? Bolehkah saya bicara? Iya, jawablah dulu baru kamu cerita rumah apologet terserah tapi jawab tadi dulu Mila pertanyaannya. ngomong sebentar. Tadi Mila ngomong, kemudian Wafi juga ngomong bahwasanya Edis punya rumah apologet. Karena apa? Karena banyak yang cemburu, sirik. Ya, jadi ibarat kata teman-teman, Ustadz Wafi ini punya tetangga beli kulkas, maka Ustadz Wafi dan Mila ini akan ribut. Wih, si Anu punya kulkas. Ini kerjaan Mila ini. Karena apa? Karena tenang Mila, tenang. Cepatlah Mila, Dis, aku mau menjawab. Mila tenang. Karena apa? Karena Mila di sini dia bertahun-tahun, puluhan tahun rumah masih ngangsur. Nah itu makanya Mila kok sirik. gibah? Tenang. Saya hanya nanggapin Mila loh. Saya tidak mengomongin orang yang mau ngangsur rumah. Mohon maaf, 1000 maaf. Yang ngangsur rumah mantap. Tetapi saya ngomong Mila di sini. Kenapa Mila cemburu dengan saya? Karena apa? Karena Mila sudah 30 tahun rumahnya belum lunas. Akhirnya apa? Hatinya Edis baru 1 tahun dia beli rumah cash.
Itu sesuatu yang mustahil. Orang Amerika saja babak belur, guling-guling, mandi lumpur buat beli rumah cash. Susah, Aku kapan nanggapin, Edis? Makanya mau ngomongin berat ini kalau Ya saya bedanya Berat bukan kita ini. kerja, kamu dapatnya dari berat ini, sumbangan gitu. berat ini. Artinya apa? Artinya kamu tidak mampu melakukan yang saya lakukan. Saya Ya, mengorbankan. masa kita rumah aja minta sumbangan? Lihat nih, Nggak berat mampu nih, kita, berat nih, malu berat lah. nih, berat nih. Saya mau ngomong nih, berat nih. Makanya teman-teman, kalau saya ngomong, mustahil seseorang itu bisa tahan dengar kebenaran yang saya katakan. Makanya Wafi ngoceh terus ya. Kalau dia ngomong saya diam aja kan, karena saya tahu omongannya nggak ada yang benar. Tapi kalau saya ngomong, dia harus menghentikan. Karena apa? Kalau kebenaran ini terus disampaikan, orang-orang pasti akan membela saya dan memojokkan Wafi. Bisa saya ngomong? Bisa saya ngomong? Lanjutlah, kamu dari tadi tuh ngomong terus dong. Dengarkan saya. Saya ini Tapi di jawaban Indonesia. saya ada gitu aja sih. Berat ini teman-teman, ini berat ini. Saya Kalau kamu ini kemarin tadi ngomong, cuma lihat nih. pertanyaan kami gak ada Lihat nih, jawabannya Wafi. gitu. Ngomong terus dia, ngoceh terus. Kapan nggak selesai Wafi kalau kamu potong terus? Kalau kamu diam, nanti selesai, nanti kamu ngomong. Boleh? Ya saya ngomong. kenyataannya dari tadi jawaban saya. Boleh saya Pertanyaan lanjutkan? saya gak ada jawabannya gitu loh. Berat. Berat ini teman-teman. Pertanyaan saya mana dari tadi? Nggak ada Wafi. jawabannya. Wafi, bolehkah saya ngomong? Ya ngomong saja, yang penting jawab pertanyaan saya gitu loh. Kan tadi waktu kamu ngomong ada Mila yang nanggapi, biar saya tanggapi Mila dulu. Boleh saya Pak nanggapi Ladis Mila? jawab, Edis. Aku mau nanggapin. Boleh saya nanggapi Mila? Kayak anak-anak nih. Aduh, Boleh Ustaz nggak saya Wafi lah nanggapin Mila? tanggapin. Bukan Bunda Mila, kan Bunda Mila bukan pendebat. Loh, dia kan tadi ngomong, masa saya nggak boleh Iya, nanggapi? nanti. Nanti Nanti aja. Gak usah gibah, gak usah Diturunkan. kepribadi orang kita Sob, gini aja. tadi kan Mila ngomong, Sob. Gini Mila kan makanya tadi ngomong. gini aja kau nggak usah tanggapi tentang masalah gibah kayak gitu ya, pribadi orang. Kita bahas agama, bukan bahas gibah. Suka kali kau Saya gibah kayak tanggapi ibu-ibu sedikit, kau. Sob. Saya tanggapi sedikit. Begini, Sob. Saya ini meninggalkan segala sesuatu yang saya miliki. Bayangin, ada nggak apologet yang berani ninggalin kerjaannya? Berani nggak? Aduh, cepet Tinggalin lagi. kerjaanmu, berani? Hah? Piris kuping saya kalau berani dia ninggalin kerjaannya. Mau fokus ke Dis, sini, cepet, nggak Dis. bakal berani. Saya tahu nggak? Saya tinggalin kerjaan saya tinggali kepunyaan saya tinggalkan semua yang saya miliki. Ya, saya Karena bukan kau kan orang. bisa kerja dari sana. Nah, Orang kan lihat bisa nih, berat menyambi nih, sama berat kerja nih, dari berat sendiri. nih. Saya ngomong kalau Cepat ngomong. lah, Dis, gantian. Kalau saya ngomong, saya itu bisa itu kerja di mana aja, tenang, Dis. tenang. Saya ninggalin rumah saya. Saya punya rumah. Saya tidak ngontrak. Saya tinggalkan ruko saya. Saya tidak ngontrak. Saya tinggalkan Itu bisa kerja di mana aja, Dis. Tenang, Kan kau tenang, rentenir, tenang. cepatlah. Berat nih. Susah ini, berat nih. Saya cuma mau bilang begini. Saya tinggalkan sesuatu yang saya miliki untuk fokus menjawab kalian. Seandainya kalian tidak mempersekusi saya, tak perlu ada rumah apologet. Buang rumah apologet ke tong sampah. Kalau kalian tidak mempersekusi saya bisa berapologet dari Konoha. Saya bisa berapologet dari rumah saya. Saya bisa menjawab kalian dari rumah saya. Tetapi karena kalian mempersekusi saya, akhirnya saya pergi. Ketika saya pergi, saya Kan ada dengar. Roh Kudus, Dis. Aduh, saya lagi ngomong. Roh Kudus ketakutan berat sama nih orang saya ngomong Islam nih. loh. Berat saya ngomong nih. Berat Ini saya mau ngomong. menanggapi tentang Aduh. agama nggak, Dis? Kalau Kok saya malah ngomong mereka curhat? ngomong terus nih. Berat ini saya ngomong nih. Waduh, udah mereka miskin tidak kayaknya di tahan. sini. Mereka tidak akan tahan kalau saya mengungkapkan kebenaran. Karena apa? Karena mereka takut mendengar kebenaran. sih? Takut mereka mendengar Heboh kebenaran. sendiri orang ini. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Heboh sendiri Perhatikan. kamu. Saya tidak bodoh dan saya tidak mau seperti yang terjadi kepada para apologet lain. Ada contoh-contoh para apologet yang mereka terseok-seok, tidak memanajemen keuangan dengan baik, tidak punya visi misi dengan baik, sehingga apa? Sehingga mereka berapologet di detik yang sama mereka terlunta-lunta tidak punya tempat tinggal. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau semua terstruktur, terorganisir dengan baik.
Ya, makanya apa? Pertama, karena saya tinggalkan rumah saya mau saya pergi, tetapi saya punya tempat tinggal. Itu yang pertama. Karena tempat tinggal sangat penting. Tidak mungkin saya berapologet dari kolong jembatan. Tidak mungkin saya berapologet, pikiran saya melayang-layang mikirin saya mau bayar apa. Itu yang penting. Makanya saya memanajemen sesuatu dengan baik. Itu yang pertama. Makanya saya buat sebuah perkumpulan bersama, menggalang dari teman-teman untuk mendirikan rumah apologet. Ketika rumah apologet berdiri, yang saya galang, saya peruntukkan untuk itu Bunda Mila, Rudi Iskariot, dan Panjang teman-teman. kali ini curhatnya ini. Lihat nih. Mereka Padahal Bunda musyrik. Mila ngomongnya dikit, panjang Mereka kali. berat nih. Ustad, Berat Edis, nih. Edis ini dia jahat banget loh, Dis. Masa Gimana kau nih? bilang gini ya, Boleh bentar. saya tanggapi? Enggak, gini Dis, aku selalu Sebentar sama lagi Dis. selesai Ini nih, jujur. bentar lagi selesai nih, boleh? Yaudah, Nanti yaudah, kamu yaudah. bicara, Aku- saya dengerin. Tapi jangan pergi ya, jangan pergi ya. Saya tidak akan Jangan pergi. turun ya. Oke, mantap. Jadi Baik. ya jangan kabur ya, Baik. Edis. Baik, Oke, pertama. Jangan lama-lama. Pertama tapi, begini. Dis. Jangan lama-lama. Aduh, lihat nih. Saya Ustaz, ngomong. nggak apa-apa, Ustaz. Kalau Kalian dia janji bicara nggak ini kabur, orang aku berapa dengerin. ini? Ya, Yusuf ya. PI, Wafi, 4 orang loh, 4 waktu. Saya cuma 1 orang, nggak boleh. Boleh. Abis ini aku Baik. lanjut. Sehingga apa? Ketika rumah apologet berdiri, banyak orang iri, banyak orang sirik, banyak orang dengki. Karena apa? Karena kamu punya penyakit di dalam hatimu. Apa penyakitmu? Penyakitmu adalah kamu tidak suka melihat pencapaian orang, kamu tidak suka orang mencapai sesuatu. Inilah yang saya sebut dengan penyakit iri dan dengki. Orang iri dan dengki itu, tetangga beli kulkas saja kau akan ribut. Itu persis ini penyakit emak-emak ini. Makanya saya bilang Mila ini emak-emak sewot. Saya tidak meminta dari dia, saya meminta dari para penonton saya. Mereka senang, mereka mensupport saya, mereka setuju dengan apa yang saya lakukan. Mereka mensupport saya dan uangnya saya gunakan untuk mendirikan rumah apologet. Di mana salahnya? Ini hasilnya ada nih. Yang kalian kirim ke saya itu ini jadi nih rumah apologet. Bukan saya dirikan, bukan saya gunakan untuk sesuatu yang tidak yang saya katakan untuk mendirikan itu. Jelas ada hasilnya. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir. Ya, kalau kalian diam kan selesai kan? Nah, kemudian yang terakhir. Masalah dikatakan bahwa Tuhan Yesus begini, begitu dan segala macam. Perhatikan, teman-teman. Di dalam Injil Tuhan Yesus pernah berkata, "Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa apa-apa, apakah ada kekurangan?" Tidak, semua dicukupkan. Makanya saya percaya Tuhan Yesus itu serba cukup. Ya. Dikatakan bagaimana? Di dalam Injil, dia memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang datang kepada Tuhan Yesus untuk makan. Bahkan banyak orang datang kepada Yesus itu cuma mau makan. Di dalam Alkitab itu dikatakan, mereka datang kepada kita hanya mau cari makan. Ada dikatakan begitu. Ya kan? Memang ada satu kutipan yang dikatakan bahwa lihat, ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus merendah dengan mengatakan begini, anak manusia, serigala mempunyai liang untuk bertidur, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu adalah sebuah ungkapan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau mau mengikut Yesus ya harus siap menderita. Tetapi di balik penderitaan itu ada kemenangan. Artinya apa? Janji Yesus itu saya pegang. Kalau saya pergi meninggalkan segala yang saya punya, meninggalkan uang yang saya punya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang saya beritakan namanya akan menyiapkan pula apa yang harus diberitakan, yang diperuntukkan kepada saya. Saya diberitakan dikasih tempat tinggal, tidur saya. Sama di Indonesia saya punya tempat tidur. Apakah tempat tidurnya langsung beda? Di Indonesia tidur saya beda dengan di sini. Sama. Malah lebih enak saya tidur di Indonesia nggak kedinginan. Gimana kalian ini? Nah, sekarang yang terakhir. Masalah harta. Tadi mereka nyinggung-nyinggung masalah harta. Begini ya. Kita harus bisa membedakan fakta dengan halusinasi. Kenapa Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad adalah sosok yang sedemikian rupa?
Saya tunjukkan. Biar kita nggak fitnah, kita dengarkan saja ya. Kita dengarkan ini. Apa kekayaan Muhammad tuh sebesar apa? Tolong kasih saya waktu. Perhatikan. Tabiin tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping Bentar. Bentar. Sorry. Ini agak sedikit lemot ini. Perhatikan. 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus khamsah 5, khumus 1/5, 20%, 20 miliar dari perang. Perhatikan, Muhammad dia memenuhi hidupnya dari merampas. Dan Abdul Somad di dalam khutbahnya mengatakan berapa Muhammad dapat dari merampas? 20 miliar. Merampas disebutkan dalam bahasa Arab ghanimah. Jadi Muhammad itu memang seorang, nanti kalau saya ngomong penistaan agama, artinya dia melakukan penjarahan, dan karena itulah dia menjadi orang kaya raya. Dia menjadi seorang miliarder dari merampas. Perhatikan. Oke, udah, lalu gantian ya. perhatikan. Penutup. Saya tunjukkan satu hadis sama kalian. Makasih. Ini suka Saya saya. tunjukkan satu hadis sama kalian. Saya balikkan kamera saya. Jangan kabur Perhatikan. Edis ya. Janji Edis jangan kabur ya. Perhatikan, makanya saya bilang umat muslim itu memang mereka itu membuat sosok Muhammad yang fiksi dan mereka itu menghalu tentang Muhammad. Perhatikan. Sahih Al-Bukhari 2700 telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami dan seterusnya dari Aisyah istri Muhammad berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga 30 syah gandum, dan berkata, ialah telah bercerita kepada kami baju perang yang terbuat dari besi, dan berkata Maulah telah bercerita kepada kami, telah bercerita beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. Perhatikan. Udah ya. Kalau kita baca, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Perhatikan. Tadi makanya saya bilang kenapa Wafi itu berkata begini, loh kamu membawa-bawa Al-Quran, sementara Muhammad yang membawa-bawa Al-Quran kamu salah-salahkan. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam. Al-Quran itu tidak menyebutkan Muhammad banyak-banyak. Al-Quran itu hanya menyebutkan Muhammad itu 4 kali. Tetapi orang Islam mengarang sosok Muhammad. Umat Islam itu membuat tokoh Muhammad yang di luar Al-Quran, yang diceritakan dia itu menjadi miliarder, dapat 20 miliar. Kemudian dia untuk makan saja Udah, dia harus cepetan. menggadai. Kan Ini udah kepanjangan pokoknya. Des. Total Iya, 20 jangan, menit. Edis. Total 20 menit 20 kamu. menit loh Edis. Udah Ustaz gantian, jangan kabur. 20 menit dia aja ngibul gitu. Iya. Loh, kalian kan 4 orang. Kalian kan 4 cuma orang. Tadi yang ngomong Nggak cuma nyampe 5 menit. saya loh. Ya udahlah, Ya, mereka aku udah nggak nyampe tahan 5 dengan menit. kebenaran. Ya udah, kalian Udah, ngomong ganti. lah. Jangan Kalian kabur. udah nggak tahan Jangan dengan kabur. kebenaran yang saya Mantap. Ya sampaikan. enggak, sudah Aku 20 Ustaz. menit sendirian loh. Iya, Bayangkan. aku Ustaz, Silakan. Masya Allah. Dan tadi Edis jangan ngobrolnya kabur. cuma saya sama Edis. Iya, ini aku nih, Edi jangan kabur ya. Oke,
Teman-teman perhatikan baik-baik, aku nggak sampai 10 menit ya. Pertama aku mengucapkan terima kasih kepada Edis. Aku sampaikan salut dengan Edis. Kenapa? Setiap narasi yang ditampilkan selalu menguntungkan umat Islam. Pertama, Edis sudah mengajarkan kepada Kristen bahwa penyalipan karya iblis. Terima kasih banyak Edis. Memang itu ajaran iblis. Yang kedua adalah bahwa Yesus punya Tuhan dan poligami itu ada di Kristen. Kemudian Yesus hanyalah hamba di dunia. Kemudian Yesus tidak setara dengan Bapa. Itu aku berterima kasih dulu sama Edis. Aku support Edis. Tolong biayai ya orang Kristen ya atas kebaikan Edis telah menghimbau ajaran Islam kepada orang Kristen dan menghancurkan Kristen dari dalam. Itu aku support Edis dulu. Pertama aku udah bilang sama Rudy Yohanes, aku bela kau ya. Yang kedua kita masuk ke narasi Edis. Oke, Edis jangan terganggu. Edis jangan gitu. Aku tadi nggak ada ngomong. Nah, tetapi Edis ini cerdas. Aku yakin Edis ini adalah lebih cerdas daripada Yesus. Edis bilang apa? Aku tidak mau miskin, aku manage keuangan. Inilah lebih bodoh Yesus daripada Edis. Yesus miskin. Kan menghujat Kata kan siapa? ini. Kata Ini Matthew Henry. makanya Loh. diskusi Kabur, itu jadi begini jadi begini. Ini tanin. Jangan kayak gitu. Ini Matthew Henry yang tafsir. Menurut tafsir Matthew Henry, Filipi pasal 2 nomor 6, ya, penafsiran Matthew Henry, singkat ini Matthew Henry yang bilang bahwa Yesus itu bahkan Pak punya bantal aja enggak. Kan baca kau yang tadi bilang tidak punya lobang. Sedangkan burung aja lebih punya lobang. Yesus nggak punya lobang buat tidur. Artinya Yesus ini miskinnya nauzubillah min dzalik, ya. Saking Makanya miskinnya, jangan diskusi gitu. sama Ripa itu akhirnya jadi Jangan hujat-hujatan diganggu. karena mulutnya seperti Nggak ini. ada ini loh. Kita Ini kok diskusi hujatan? baik-baik, Loh, tapi dia Edis, membuat jangan diskusi. ganggu. Kalau Memang kalau aku Ripa, yang bicara kalau kamu mau panas. mau Ustadz, kok diganggu, Ustadz? Ustadz, kok aku barbar. diganggu, Ustadz? Pengen mode Aku barbar. diganggu loh, Ustadz. Loh. Aku tadi nggak ganggu loh, Ustadz. Ini Gantian kan lah, Des. mode barbar Yesus dia. dibesarkan secara Panas. diganggu. Panas. Panas. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap bapak. Ini baru mungkin dia kerja ya. Dia malas dis karena nggak pernah kerja seumur hidup. Kau cari dalilnya dia pernah kerja. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat hina, rendah, miskin. Itu kata Matthew Henry. Dan yang selanjutnya adalah yang toko mitos itu Tuhanmu. Kenapa? Karena menurut Profesor Ilmu Perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblika Arkeologi menurut CNBC, bahwa ternyata Lauren Mikitio mengatakan Tuhan kau itu tidak pernah ada secara arkeologis. Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologis berarti Isa soal nggak pernah ada. keberadaan Yesus. Berarti Isa nggak pernah ada. Betul, dia tokoh teologi sama seperti Tuhan kau nih, beda. Jangan ganggu. Makanya lu. umat Muslim ini Jangan capek ganggu. membuktikan Yesus Jangan tidak ganggu. pernah ada. Artinya, Lu kok ganggu? artinya anak Kok Maria ganggu? itu fiktif. Kok ganggu? Kok panik? Nggak, artinya kan anak lebih Maria bijak tokoh. lagi. Kita simpulkan Aduh, dong. Kok panik? Aduh, Nggak, kita simpulkan. Kan lu lebih, Nggak aduh kok kondusif. ganggu. Sabar. Bentar. Dua-duanya saya mute dulu ya. Des, jangan panik dulu. Tadi kan kita memperhatikan. Kau silakan jawab nanti setelah waktu kau gitu. Lah, iya kondusif lah kayak tadi. Kenapa kau panik duluan gitu? Uniripa belum selesai ngomong, perhatikan lalu bisa kau jawab. Oke, lanjut Udah lah. belum Dis, tenang ya Dis ya, Edis tenang ya Dek, Edis jangan marah-marah sama Uni Dek ya. Nah, Saya kalau ambil Edis air minum bilang, dulu ya. Saya ambil air minum dulu. Edis kabur, jangan pergi. Nggak, ambil air Edis. minum. Saya masih di sini. Tapi dengar ambil air nggak? minum. Dengar Bunda bicara nggak nak? Bunda dengar nggak bicara? Oke. Yang selanjutnya adalah ketika Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad kaya karena harta rampasan, Dis. Yang namanya kalau orang kalah perang ya hartanya diambil. Yang kurang ajar itu adalah kalau Tuhan minta bagian perawan, Edis. Itu baru biadab, Dis. Kau tengok nih. Mengenai hasil jarahan, Dis. Ini Tuhan Bapak Tuhanmu loh, Dis. Mengenai hasil jarahan, ini kok Tuhan dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Dis, ini Tuhanmu kayak pemimpin kartel bagi-bagi harta rampasan, Dis. Nih, hei Tuhan berfirman kepada Musa nih. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut. Ini Tuhan suruh hitung nih hasil rampasan bareng-bareng. Lalu Oh, nih. Tuhanmu minta upeti, Nih. ya. Tunggu dulu biar dia dengar. Tunggu dulu, dia masih belum dengar tuh. Ya, dengar dulu Saya Dis. dengar, Jangan saya ambil air kabur. minum nih. Oh, Saya ambil dengar. air minum. Oke. Nah, dan Edis, Islam itu tidak mungkin ajaran hayalan karena Rasul kami bukan epilepsi, Dis. Ya, Rasul kami itu bukan epilepsi karena di dalam kitabmu yang menurut sebuah jurnal ilmiah National Library of Medicine, ini jurnal Amerika ya, kau kan tinggal di Amerika tuh. Ini situs web resmi pemerintah Amerika Serikat.
Ternyata Rasul Paulus itu epilepsi. Dan ternyata menurut salah satu artikel yang kutemukan, Edis, orang yang gampang berhalusinasi itu salah satu penyakitnya adalah epilepsi. Nih, baca nih Halo Sehat nih, Edis. Nih ya. Menurut 10 Halo Sehat nih, 10 jenis kondisi yang berpotensi menyebabkan halusinasi. Nah, ini bukan cuma Tuhan yang halu ya. Ternyata Rasulnya pun epilepsi. Di sini dikatakan orang yang gampang halusinasi adalah orang epilepsi nih, Dis. Ya, nih. Epilepsi, Dis. Selain penyakit mental, kondisi lain yang berpotensi menyebabkan halusinasi adalah epilepsi. Ternyata Paulus itu menurut jurnal ilmiah ini dia adalah epilepsi nih. Epilepsi diajukan sebagai hipotesa yang paling mungkin. Nah, lalu gini, Dis. Tadi aku tatap mataku ya, Dis. Aku ini kalau diskusi yang mau mengucapkan terima kasih pada diri dulu ya. Ntar aku pindahkan ke wajahku dulu ya. Jadi gini loh, Dis ya. Nih dengarkan Bunda Gembala nih, Nak ya. Dengar anak Bunda ya. Aku jujur terima kasih sama kau, Dis. Kau membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus kan, Dis. Nah, sini kita tunjukkan perbandingannya. Ini maaf sedikit ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Yesus itu teman-teman, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, aku sepakat dengan Edis. Pertama adalah ini nih datanya ya. Kalau Nabi Muhammad bermuka masam saja sama orang buta loh, Dis. Artinya kau tahu nggak, Dis? Dia orang buta itu tidak akan tersinggung sama Nabi Muhammad karena dia nggak tahu Nabi Muhammad tuh bermuka masam. Sedangkan bermuka masam saja sama orang buta dilarang sama Allah, Dis. Betapa tingginya moral Nabi Muhammad ini. Dan tidak semua kesalahan itu berdosa, Dis. Contoh, aku salah pakai baju kau pikir berdosa. Yang namanya manusia tempat salah lah. Yang nggak boleh salah itu Tuhan. Yang kurang ajarnya lagi Tuhannya si Edis ini bukan salah, Dis, tapi kurang ajar. Masa di PHP-nya orang mau mati, Dis? Apa kata Tuhanmu kepada orang yang disalib? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ini kalau aku jadi orang yang mau mati ya, aku tampar ini. Udah tau kita udah ngos-ngosan. Apa kata orang ini bilang? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu hari itu dia mati, Dis. Masuk neraka, masuk alam maut 3 hari baru bangkit, 40 hari baru ke surga. Di PHP-nya orang ini, Dis. Ini kalau dalam aku, Dis ya, kalau ada laki-laki sama aku, Adinda, hari ini juga aku ke mall dengan kau. Tahu-tahu dia tidur di kamar 3 hari, habis itu 40 hari baru diajaknya aku ke mall. Ku tendang kepalanya, Dis. Kurang ajar kau mem-PHP aku. Ini dia mem-PHP orang udah mau mati, Dis. Sama kayak mem-PHP nenek-nenek nih, Dis. Nabi Muhammad sedangkan bermuka masam saja sama orang buta, dilarang sama Allah, ditegur sama Allah, dianggap sebuah kesalahan. Ini Tuhan loh, Dis. Sudahlah mem-PHP orang mau mati, Dis. Yang paling biadabnya lagi, Dis. Maaf ya, Dis ya, aku nggak suka ditipu soalnya. Bagi aku penipu terang-terangan ini biadab menurut aku. Paling jahatnya kali Tuhan kau, Edis. Apa kata dia di sini? Ya, diajarkannya orang Kristen membenci, makanya kau tinggalkan ibu bapakmu karena kau diajarkan meninggalkan keluarga demi menginjili. Bahkan kau kaya-kaya sendiri, sama seperti Yesus ketika ke surga nggak bawa ibunya. Kau ke Amerika enak-enak kau di sana ya, Dis ya, 6 miliar duit kau. Mama kau ada nggak kau kirimi duit? Rudi anak Batak minjam duit sama kau. Kau pertanyakan kapan kau bayar, kayak mana cara bayarnya. Macam mana kau mau meninggalkan pekerjaan kau? Rentenir itu kan bisa dilakukan di mana saja. Kau tengok ini, apa kata Yesusmu ya? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku, Dis. Bahkan Tuhanmu, Dis. Dan perikop ini dikarang oleh LAI mengatakan bahwa itu artinya kalian harus meninggalkan keluarga. Makanya kau tinggalkan mama bapakmu dan keluargamu kan, Dis. Memang Yesus, kalau ikut ajaran Yesus, bercerai-berai kita sekeluarga. Buktinya si Kudus TV lah di Amerika. Sakit. Dan bahkan teman-teman, si Edis ini, saya dilaporkan sama si Dosmek. Saya menghadapi penyidik. Saya bilang sama penyidik, kenapa kau menghujat? Karena Anda mengatakan Tritunggal 1 batang 2 telur. Itu bukan aku yang bilang, Pak JJ yang bilang. Mana videonya aku tunjukkan. Aku malah bercengkrama dengan penyidik. Makan kue aku sama penyidik. Bahkan kata penyidik, 2 Kristen penyidiknya, 1 Islam. Makanlah Bu, kue kakak makanlah. Aku makan. Artinya setan dalam lubang hidungku, Dis, lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam lubang hidung kau. Setan dalam lubang hidungku ini lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam ladang diri kau itu. Kabur ke luar negeri, dibawanya kau kabur sama Tuhan kau, Dis. Kenapa? Tuhan kau ketika lahir ke dunia menghadapi hansip Romawi saja. Bunda lagi
Iya, nggak apa-apa. Saya Tuhan- menikmati kamu kejang-kejang iya. kok. Nggak apa-apa. Tuhan dalam diri Edis, teman-teman, itu ketakutan melihat penyidik karena dulu dia trauma pernah dihantam hansip Romawi. Sementara setan dalam lubang hidungku berani menghadapi penyidik. Ku bilang sama penyidik, yang kurang ajar itu si Dosma ini, Bu. Karena videoku dipotong lalu aku di-framing. Ini hamba Allah nih, Dis, perempuan mama-mama 2 anak nih, Dis, lebeo. Dis, ini mama-mama, kau jantan, Dis. Seorang rentenir yang punya uang banyak, kok kabur ke luar negeri? Inilah bukti kalau Yesus itu di bawah aku. Rasa keberanian aku lebih kuat daripada Yesus. Kenapa? Yesus itu, ya teman-teman, kata Edis kan penyalipan Jangan adalah tinggi-tinggi karya halunya. iblis. Halunya jangan tinggi-tinggi, Ripa. Lah Nanti buktinya kan jatuh. fakta. Jangan ganggu aku. Teman-teman dengarkan Halunya Edis enggak, saya hanya mengingatkan, halunya jangan tinggi-tinggi gitu loh. Edis Nah, yang lanjut. epilepsi itu Paulus, bukan nabiku, bukan aku. Edis terima kasih banyak telah mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Dan ternyata Yesus tunduk patuh kepada penyalipan yang adalah karya iblis. Kata Edis, kalau kita tunduk dan patuh kepada seseorang, maka kita menuhankan orang itu. Maka ketika Yesus tunduk dan patuh kepada iblis, Edis berkata, Yesus menuhankan iblis. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia, biarkanlah cawan ini berlalu, melainkan semua kehendak Bapa yang di surga. Ternyata penyalipan karya iblis. Yohanes 8:37, bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Yesus tunduk kepada keinginan iblis yang ingin menyalibkan dia, bahkan disupport oleh Bapa, dirpati oleh Bapa keinginan iblis. Maka ketika Yesus tunduk kepada iblis, kata Edis, kalau kita tunduk kepada sesuatu, kita menuhankan sesuatu. Maka secara tidak langsung Edis sudah berfirman bahwasanya Yesus menuhankan iblis. Nah, lanjut Edis. Edis jangan kejang lah. Edis jangan nangis. Sini aja dulu. Enggak, saya Dan cuma ketawa Edis- aja ngeliatin kamu Edis, kejang. aku nggak gitu. nyampe 10 menit. Edis ditanya Ustadz Wafi, Edis, siapa yang memberitakan tentang kitabmu Lukas, itu siapa penulisnya? Edis ini karena dia tidak pernah kuliah dan lulus, beda seperti Bunda Gembala si paling sarjana ini, dan ini lanjut S2 bentar lagi. Beda dengan Ustadz Yusuf PI dan Ustadz Wafi yang selesai mengabdi di pondok pesantren, bersekolah di pondok pesantren. Edis drop out 2 kali, makanya dia nggak ngerti epistemologi. Epistemologi itu, Edis, adalah asal muasal sebuah narasi dan informasi. Sini aku ajarkan sebagai mahasiswi ya. Epistemologi itu harus bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Contoh, siapa penulis kitabmu? Kau harus mampu jelaskan. Menurut anggapan orang. Nah ini nih, inilah kitab karangan nih. Dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, si Edis akan mencret kalau ditanya, dari mana si Lukas ini tahu bahwa Yesus itu anak Yusuf? Karena di situ tertulis menurut anggapan orang. Bentar ya, Dis ya, Bunda ambilkan ayat buat anak Bunda Edis dulu ya. Tapi aku salut dengan Edis, dia lebih cerdas daripada Yesus. Dia nggak mau miskin, Yesus miskin ya. Lukas 23, ini nih. Kalau kau tanya, siapakah dalam Quran surah An-Nahl tentang mereka ini? Ini Allah berbicara tentang orang musyrik. Ngapain Allah sebutkan namanya satu-satu? Bahwa mereka yang musyrik Harus ada itu namanya lah. artinya, loh, Harus ada namanya, kata ngapain? Yusapan. Memangnya kami enggak. Yang harus ada nama itu adalah informasi ayat ini dari mana? Ini kan Tuhan yang ngasih tahu. Ngapain pula kami meragukan Tuhan? Yang perlu kau Harus ada ragukan itu namanya, adalah kata ini. Yusuf, kata Wafi, harus ada namanya. Iya, ini yang maksudnya yang harus ada namanya. Jangan kejang, Edis, tenang. Ini Bunda orangnya santun, Bunda Gembala ini. Ini. Kau tengok ini ya, Lukas pasal 3 nomor 23. Nih, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan nah, ini Dis, si Lukas ini kan wartawan. Dia mendapatkan informasi, Dis, dari anggapan orang, Dis. Nanti kau jawab ini, Dis ya. Menurut anggapan orang, si Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaanku, Dis, ini jangan kau nggak jawab kayak punya Ustadz Wafi tadi, nggak kau jawab, Dis. Pertanyaanku, Dis, anggapan bahwa si Yesus ini anak Yusuf, apakah anggapan benar atau anggapan salah? Kenapa begitu?
Kalau anggapan itu benar, berarti Tuhanmu hasil hubungan sperma, hubungan biologis, karena dia anak kandung Yusuf. Kalau ini adalah anggapan yang keliru, berarti kitab kau memuat gibah. Maka tolong kau pilih di antara itu. Aku sepakat, menuhankan menurut Edis artinya mengikuti, maka Nabi Muhammad itu adalah Rob. Ya, kata Edis. Tapi ternyata konsekuensinya Yesus robnya iblis karena pasrah kepada kehendak dan karya iblis. Oke Edis, silakan dijawab pertanyaan bunda, anak bunda ya. Menurut anggapan orang, Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, apakah ini anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Silakan dijelaskan. Dan tolonglah Dis, kita win-win solution aja ya. Nabiku tidak boleh berbuat salah walaupun kesalahan itu bukan dosa. Tuhanmu menipu pun boleh, kata Bapa. Bahkan maaf Edis, mengutip kitab yang tidak ada ini lebih jahat lagi ya.